Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Permatasari dari program studi perbankan syariah kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai fikih muamalah. Yang pertama yaitu macam-macam riba. Riba terbagi menjadi dua macam, ada riba jual beli dan riba hutang piutang. Yang pertama riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama riba fadl. Riba fadl merupakan tukar-menukar barang ribawi yang sejenis dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah yang berartikan akad benda ribawi yang serah terimanya tidak dalam satu waktu, atau kata lain ada penundaan. Selanjutnya riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini terbagi menjadi dua kembali, yaitu yang pertama ada riba qard dan yang kedua riba jahiliyah. Riba qard merupakan riba yang sudah disyaratkan dalam hutang tersebut, dan yang kedua yaitu riba jahiliyah merupakan riba yang dihasilkan karena pembayaran hutang telah jatuh tempo atau keterlambatan pembayaran hutang. Materi yang kedua yaitu ada akad murabahah, merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Contohnya seseorang membeli komputer dengan harga 10 juta, namun beliau ingin menjual kembali dengan keuntungan 750.000, maka beliau menjual 10.750.000 dengan tambahan 750.000 sebagai keuntungannya. Yang ketiga merupakan perbedaan dan persamaan dari akad mudharabah serta akad musyarakah. Persamaan dari kedua akad ini yaitu merupakan sama-sama akad dalam bentuk kerjasama dan merupakan akad dalam kerjasama berbentuk bisnis. Selanjutnya perbedaan dari kedua akad ini, akad mudharabah satu pihak pemilik modal dan satu pihak pengelola, sedangkan jika akad dalam musyarakah, kedua belah pihak sama-sama memberi modal dan kedua belah pihak sama-sama mengelola. Dengan kata lain, jika akad musyarakah ketika ada kerugian, maka kedua belah pihak akan merasakan kerugian, serta jika akad mudharabah ketika ada kerugian, maka yang dirugikan yaitu pemilik modal. Materi yang keempat adalah ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Ijaroh merupakan sewa menyewa yang mana contohnya jika kita ingin mengekos sebuah kos-kosan, maka kita akan menyewa dalam beberapa bulan dan beberapa tahun saja. Namun jika IMBT merupakan sewa menyewa yang nantinya diiringi dengan pemindahan hak milik, contohnya pembelian perumahan. Di awal kita hanya menyewa dan nanti jika di akhir pembayaran maka kita akan memindahkan hak milik rumah tersebut menjadi rumah kita. Dan yang keenam yaitu perbedaan antara reseller dan dropship, yang mana reseller berartikan membeli barang ke supplier atau pemilik barang untuk kemudian dijualkan kembali. Sementara itu dropship adalah sistem penjualan yang meminta supplier untuk mengirimkan produknya ke pelanggan, namun dengan mengatasnamakan dropshipper yang mengirimnya. Perbedaan antara reseller dan dropship, yang pertama reseller harus memiliki modal yang lebih besar dibanding dengan dropship. Reseller harus memiliki stok barang, sedangkan dropship tidak harus memiliki stok barang, dan reseller mengemas dan mengirim barang sendiri, sedangkan dropship barang dikemas dan dikirim langsung dari suppliernya. Serta reseller memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding dengan dropship karena reseller bisa menentukan harga barang sendiri, sedangkan dropship ditentukan dari supplier langsung. Materi yang terakhir yaitu e-money dan cryptocurrency. Uang elektronik atau yang sering disebut dengan e-money adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Umumnya e-money dilengkapi dengan chip yang tertanam di dalamnya untuk kegiatan transaksi dan juga dikeluarkan oleh lembaga institusi perbankan. Untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis bank yang saat ini sudah menerbitkan sistem e-money. Yang pertama yaitu ada BCA dengan Flash, Bank Mandiri dengan e-money, BNI dengan Tapcash, dan BRI dengan Brizi. Walaupun nilai uang yang di dalamnya sama dengan uang tunai yang
bisa digunakan untuk aktivitas transaksi, namun nominal uang yang terdapat di dalam sistem e-money tidak bisa lagi diuangkan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari diterbitnya kartu ini, yaitu untuk kepentingan transaksi elektronik saja. Selanjutnya yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency termasuk ke dalam uang digital yang memiliki pasarnya sendiri untuk bisa diinvestasikan. Jika kita menginvestasikan mata uang dunia nyata ke dalam cryptocurrency, maka nilainya akan dikonversi menjadi nilai kripto dengan kurs yang berlaku saat itu. Cryptocurrency pada dasarnya bisa fluktuatif, yaitu naik dan turun. Sama seperti saham pada pasar modal akan mengalami kenaikan dan penurunan. Baiklah, itu tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.